قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia umur panjang yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pengawasan rutin kita setiap Selasa kedua dengan membahas tema-tema seputar muslimah. Kali ini ada hadis yang panjang beserta penjelasannya yang menceritakan tentang curhatan 11 wanita tentang suaminya masing-masing. Curhatan 11 wanita tentang suaminya masing-masing. Nanti kita akan lihat satu persatu dari kisah ini. Ini terjadi ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mau dengar cerita ini sampai selesai. Ketika itu ada 11 perempuan, 11 wanita kumpul. Kemudian mereka bersepakat, silahkan semua ceritakan tentang keadaan suaminya masing-masing. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Paham ini ibu? Ini 11 wanita kumpul. Kemudian mereka punya tujuan ceritakan suaminya masing-masing dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Maka wanita pertama sampai nomor 11 itu ceritakan keadaan suaminya masing-masing. Ada yang suaminya Masya Allah baik sekali diceritakan. Ada yang suaminya lemah lembut sekali diceritakan. Ada yang suaminya saking baiknya dia bukan ceritakan keadaan suaminya saja, dia ceritakan tentang keadaan anak-anaknya, ceritakan tentang mertuanya, ceritakan tentang budaknya, ceritakan tentang apapun yang suaminya itu punya. Nanti sampai wanita ke-11 akan kita ceritakan. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya, namun dari masing-masing cerita punya pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita gali ilmu-ilmu di dalamnya. Namun salah satu pelajaran lagi dari sini menunjukkan, ini kan tadi ceritakan tentang positif dan negatifnya dari suami, berarti ada aib-aib suami juga diceritakan, alias kita sebut ini dengan menggibah. Suami digibahin oleh istrinya sendiri. Tahu gibah ibu-ibu? Apa gibah? Bahasa jenengan apa berarti? Bahasa selebritinya apa? Ngerumping, ngegosip. Nah itu. Bisa nggak istri ceritakan aib suaminya sendiri pada orang lain? Bisa nggak? Enggak, maksudnya ada nggak? Ada. Ada atau banyak? Nah itu. Kena di sini berarti. Terus gibah ini kok sampai diceritakan dalam hadis? Padahal ini dari hadis ini sampai di tengah-tengah kita juga. Pertama, kisah ini tidak pakai nama sama sekali kecuali nanti di wanita nomor 11. Dari awal sampai nomor 10, dari nomor 1 sampai nomor 10 nggak pakai nama. Cuma ceritakan si A, wanita 1 ini punya suami kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nggak pakai nama. Kemudian yang kedua, ada tujuan
Aib atau sisi positif itu diceritakan untuk diambil ibrah atau diambil pelajaran. Ada sisi yang bisa kita gali di sini. Makanya sampai termaktub, sampai tertulis dalam hadis. Berarti kita sekarang lagi pelajari aib-aib orang ini. Ya, lagi pelajarin ghibah juga. Namun ini ghibah yang termasuk dibolehkan. Nah, sekarang saya mengawalinya dulu dengan terangkan pada ibu-ibu. Ghibah itu asalnya termasuk dosa besar. Catat ini baik-baik. Jadi ngerumpi, ngegosip, rasani orang itu dosa besar. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah salah satu istri Nabi SAW itu sedang lewat. Istri ini tidak terlalu tinggi, alias apa? Nah itu. Aisyah cuma isyarat saja, pakai jari. Aisyah isyarat jari. Dia itu nggak ngomong. Nabi SAW itu katakan, wahai Aisyah, andai kata-katamu itu dicampurkan dengan air laut itu jadi tercemar cuma gara-gara ucapanmu tadi, cuma gara-gara isyaratmu, engkau telah menggibahinya. Sederhana nggak bukan ini? Bisa nggak dengan mata? Bisa nggak ibu-ibu dengan mata? Rasani orang bisa nggak dengan mata? Bisa, cuma lirik ini dengan teman itu lihat, cuma isyarat saja. Kan ibu-ibu biasa kayak gitu juga kan? Nah, rasani itu cuma dengan pandangan saja. Dan ini sudah tahu maksudnya. Ini maksudnya bicarakan si A ini yang lagi lewat. Masuk juga di sini. Isyarat termasuk. Makanya kalau lihat dari perkataan ulama seperti Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau katakan di dalam kitabnya Al-Azkar, bentuk ghibah-ghibah itu seperti ini. Beliau katakan ghibah itu membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain. Aibnya ada. Kalau aibnya tidak ada, itu namanya memfitnah. Ghibah itu kita bicarakan aib orang lain. Aibnya ada atau tidak? Ada. Kalau aibnya tidak ada, itu namanya apa? Memfitnah. Jadi beda, Bu. Kalau aibnya ada, ghibah. Kalau aibnya tidak ada, memfitnah. Wong nggak ada di dia kok, jenengan buat-buat berita, buat-buat sendiri gitu. Nah, ini sudah jadi fitnah. Bohong berarti. Parah mana kalau gitu? Memfitnah atau menggibah? Mana yang parah? Memfitnah. Berarti kalau ghibah sudah dosa besar, harusnya fitnah dosanya lebih lagi daripada itu. Lalu beliau sebutkan contohnya. Seperti yang diceritakan, bisa jadi badannya, bisa jadi agamanya, bisa jadi masalah dunianya, bisa jadi dirinya, bisa jadi akhlaknya, bentuk fisiknya, hartanya, anaknya, orang tuanya, istrinya, pembantunya, budaknya, pakaian, sampai cara jalan, gerak-geriknya, wajahnya yang berseri atau tidak, atau nyatakan dirinya itu bodoh, wajahnya itu cemberut, lidahnya itu dia ngomong bagaimana, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Kalau sudah bicarakan aib-aibnya dengan bentuk-bentuk semacam tadi, itu namanya ghibah. Jadi luas ya pembahasan kita ya ibu-ibu ya. Ini luas pembahasannya. Nah sekarang kalau ghibah tadi asalnya itu dosa besar, dihukumi haram, berarti ada ghibah yang masih boleh karena ada kebutuhan. Berarti catat berikutnya, ghibah dibolehkan dalam 6 keadaan. Ghibah itu dibolehkan dalam 6 keadaan. Namun ingat, sebelum saya sebutkan 6 ini, asalnya tetap apa tadi hukumnya? Haram, masuk dosa besar. 6 ini cuma kebutuhan saja. Berarti kembali ke hukum asal lagi. Satu, keadaan yang boleh menggibah, mengadu tindak kezoliman. Kepada pihak yang berwenang.
mengadu tindak kezoliman kepada pihak yang berwenang. Contoh, ibu tasnya dicuri orang misalnya, tahu orangnya itu. Ibu punya bukti bahwa kepada pihak berwajib itu aibnya lagi disebut berarti, ya kan? Aibnya lagi disebut. Nyata enggak? Nyata. Ibu bawa kasus ini ke kepolisian misalnya, itu lagi menggibah, namun gibahnya boleh karena kita lagi dizolimi. Kita serahkan pada pihak yang berwajib. Sebenarnya ada lagi contoh di sini. Ini bukan hanya seperti itu saja. Contoh misalnya, kita itu merasa terzolimi karena utang kita nggak dibayar-bayar. Terus kita tahu ada teman kita, rekan kita lagi ingin dipinjamin uang oleh orang yang sama. Boleh nggak kita ceritakan tentang si A ini tadi yang pinjam uang nggak kembali-kembali itu? Kita ceritakan gini, dia itu pinjam uang dengan saya 1 tahun belum balik-balik. Dia pinjam sekian. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Kita ceritakan kezolimannya, ya, demi supaya si yang baru ini, teman kita yang baru ini tidak kena tipunya juga. Itu namanya pihak berwenang juga. Karena kalau kita biarin dia kena tipu lagi, kasihan. Bisa jadi ini sudah tipu 20 orang. Kita korban ke-20. Nah, datang korban ke-21. Boleh nggak kayak gitu diceritakan kezalimannya? Boleh nggak? Boleh. Menggibah nggak itu? Gibah. Gibahnya gimana hukumnya? Boleh kondisi itu. Paham ini Ibu? Ya, pernah nggak ketipu kayak gini? Ya, sudah tahu kan berarti boleh ceritakan aibnya. Ibu WA misalnya, tahu teman ini kan WA diam-diam dia. Dia mau pinjam uang sama kamu ya? Tahu nggak? Dia sudah nipu sekian orang. Itu boleh kalau dalam masalah utang nyebarin aibnya, itu boleh. Namun diam-diam saja kepada orang yang mau dikejar sama dia yang baru, seperti itu masih boleh. Terus yang kedua lagi, ghibah yang masih boleh adalah meminta tolong agar dihilangkan suatu kemungkaran. Meminta tolong agar dihilangkan suatu kemungkaran. Dan untuk membuat yang berbuat mungkar kembali ke jalan yang lurus. Minta tolong agar dihilangkan suatu kemungkaran. Contohnya gini, ada si A, dia telah melakukan tindakan kemungkaran semacam ini. Terus kita laporkan, tolonglah kami ini lagi dizolimi. Ya, dia telah menipu saya, tahu orangnya itu. Ada temannya yang bisa nasihati dia, ya. Terus kita minta tolonglah nasihati dia itu. Dia telah zolimi saya kayak gini. Dia telah berbuat kemungkaran kayak gini. Misalnya kalau terjadi di masyarakat, ini lingkungan satu RT, tetangga sebelah itu selalu buat masalah. Suaranya gaduh terus dalam rumah sampai tetangga kanan kiri itu dengar. Misalnya dia nyetel musik itu keras-keras, kanan kiri itu terganggu. Nah, kita mau mencegah ini, kemungkaran ini, laporkan kepada siapa kalau gitu? Pak RT. Bilang Pak RT, Pak, ini kami tetangga kanan kirinya ini terganggu dengan si dia. Tolong Pak, orang ini dinasihati. Itu minta tolong supaya kemungkaran itu hilang dan supaya si yang ganggu ini dia kembali lagi ke jalan yang lurus. Artinya nggak ganggu orang. Contoh lagi yang ketiga, ghibah yang masih dibolehkan untuk meminta fatwa pada seorang yang bisa memberi fatwa. Misalnya dia ceritakan orang tuanya ini punya kelakuan seperti ini pada ibunya sendiri. Dia tanya, kelakuan bapak saya ini bagaimana Ustadz? Ya, dia dengan ibunya seperti ini, dengan istrinya seperti ini. Tolong beri kami nasihat.
Dia ceritakan aib orang tuanya untuk dapat nasihat seperti ini boleh. Ya, untuk dapat nasihat seperti ini boleh. Itu namanya meminta fatwa. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Di sini contohnya, Bu. Ini kalau dulu dalam dunia hadis kita dengar hadis-hadis seperti ini, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Di antara yang menyebabkan hadis itu dhaif, hadis tersebut dikritik oleh para ulama karena sebab ada perawi itu yang meriwayatkan hadis itu entah ada yang pendusta, ada yang hafalannya nggak kuat, sampai pun para ulama kritik. Ini orang ini ketika dengar hadis dia biasanya ngantuk, alias kalau ngaji ngantuk terus dia dengar hadis, dia sampaikan kayak gini. Nah, ada perawi ini diketahui seperti itu, disebutkan aibnya. Jangan menerima hadis dari orang ini, karena orang ini punya kelemahan seperti ini. Boleh ingatkan, dan ini termasuk yang tadi kita bahas tadi tentang masalah utang tadi. Ada yang nipu kita dalam masalah utang. Ini juga kejelekan orang lain. Bisa jadi juga ada seorang guru yang bermasalah, dia mengajarkan ilmu yang bermasalah. Terus kita tahu, oh dia kejelekannya di sini. Ada orang yang berilmu nyampaikan kejelekan seorang guru ini, ya dia sampaikan dia punya kelemahan atau kesalahan, ketergelinciran dalam masalah akidah bagian ini. Dalam masalah takdir dia nggak tepat berpendapat, dan takdir ini masalah prinsip. Terhadap masalah iman dia tidak mengimani seperti apa yang diimani oleh para ulama. Boleh memberitahukan kepada yang lainnya supaya hati-hati dengan guru semacam ini. Itu namanya mengkritik dari sisi kejelekan. Terus yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah. Membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah. Bid'ah itu amalan yang tidak ada tuntunan. Misalnya dia nyampaikan suatu amalan tidak ada dasar. Gampangannya kalau sekarang ini itu ibu-ibu dapati lewat jaringan WhatsApp. Kemarin di akhir-akhir bulan Safar itu ada satu amalan yang ibu-ibu dapat tuh hari Rebu. Apa itu kemarin? Apa, Bu? Apa itu isi amalannya? Disuruh apa? Sholat atau zikir? Baik. Hadis riwayat siapa yang meriwayatkannya? Itu hadis riwayat WhatsApp. Nggak ada periwayatan sama sekali. Amalan yang tidak ada tuntunan. Ya. Maka kalau ada yang mengkritik ini karena dia cek ini nggak benar nih amalan ini, ya, dia lagi kritik amalannya. Oh, dia tahu yang bawakan ini orang ini misalnya. Oh, Ustadz ini nggak benar ini, dia bawakan riwayat nggak benar. Amalannya nggak ada dasar sama sekali kok dia sampaikan kepada orang lain. Nah, boleh ketika itu mengkritik dia karena dia membicarakan sesuatu yang terang-terangan. Bahkan mungkin ada yang buat tulisan untuk bantah amalan ini, sehingga orang-orang tidak melakukan amalan seperti itu. Ya, seperti itu masih boleh. Apalagi kalau aibnya bid'ah yang tersebar, orang-orang tidak ada yang mengetahuinya, boleh dibantah ketika itu. Ya. Kalau dulu, awal-awal saya sering nulis itu, sering itu ada sesuatu seperti ini itu sering dibantah. Saya buat tulisan tentang hal ini. Seperti dulu itu ada seorang yang nggak tahu sekarang dia sudah balik ke Islam ataukah tidak. Dia murtad, dan dulu dia belajar, dia katanya seorang ustadz, kemudian dia murtad, lalu dia hafal dalil, kemudian dia berhujah dengan dalil-dalil, dia sampaikan di hadapan orang-orang Nasrani. Ya. Waktu ada syubhatnya itu macam-macam, dia sebutkan tentang Nabi Ismail, tentang Ishak,
Dia sebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat yang datang nanti pada hari kiamat. Untuk jadi pembela itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia nggak sebut kalau nanti Nabi Isa alaihissalam itu membawa ajaran Islam pada hari kiamat. Ada macam-macam syubhat dia sebutkan itu berdasarkan dalil-dalil. Itu kalau nggak dicegah, orang-orang akan termakan dengan isu-isu semacam tadi. Ya, karena dia bawa pemikiran yang tidak ada dalilnya. Ada orang-orang yang termakan dengan isu ini, perlu dibantah. Nah, kalau gitu saya dengan teman, kita bantah tulisan ini, waktu itu dengan tulisan yang panjang. Kalau nggak salah masih dimuat itu di website juga. Tentang ada kiai yang murtad kemudian dia menyampaikan subhat-subhat semacam itu. Maka harus ada orang-orang yang membantah semacam ini. Membantah dengan kalimat yang halus, biar kaum muslimin tidak termakan isu-isu semacam itu. Itu namanya ghibah, namun ghibah yang boleh. Terus yang keenam, ghibah yang masih dibolehkan, menyebut aib orang lain yang sudah ma'ruf atau terkenal. Contoh, maaf, dia buta, dia dipanggil ya dengan gelaran seperti itu. Seperti misalnya kita sampai warung pun itu dinamakan dengan keadaan yang punya warung seperti apa. Ada, maaf, bawa bapak yang jenggotan, kemudian warungnya namanya warung Pak Jenggot. Kayak gitu. Jadi digelar dengan sesuatu yang sudah ma'ruf dia miliki. Namun kalau yang di sini disebut aibnya. Oh, si pincang itu misalnya, maaf, dia sebut kayak begitu. Orang-orang tahu itu siapa? Oh, si A ini terkenalnya dengan itu. Namun baiknya istilah ini diubah, nggak pakai istilah itu lebih bagus. Namun kalau sudah ma'ruf di masyarakat seperti itu masih boleh, walaupun kurang baik ya, namun sudah terkenal di masyarakat seperti itu misalnya. Nah, ini 6 hal yang membuat ghibah itu dibolehkan. Tadi satu apa? Karena ada tindak kezoliman. Yang kedua, meminta tolong supaya dihilangkan kemungkaran. Yang ketiga, meminta fatwa. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Yang kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau berbuat bid'ah. Yang keenam, menyebut orang lain dengan sebutan ya, dengan aib yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal ada pada dirinya. Berarti selain 6 hal ini tidak ada kepentingan, bukan suatu yang darurat, berarti menggibahi orang hukumnya apa? Apa tadi? Selain 6 hal ini hukumnya apa? Haram, termasuk dosa besar. Paham ini ya? Jadi kalau selain dari hal ini itu termasuk haram, perbuatan haram, termasuk dosa besar. Walaupun itu bukan dengan omongan, namun tulisan. Tulisannya di mana? Di WhatsApp. Walaupun juga dia cuma bantu nge-share saja di Facebook misalnya, masuk, dia dukung dalam maksiat. Maka ibu-ibu perhatian ya, kalau ada yang bicarakan aib seseorang, ibu diam saja, nggak bantu omongin itu, nggak bantu untuk nimbrung, untuk ngomong, nggak bantu nyebarin, aman bagi ibu. Ibu cuma iyakan saja, oh iya betul ya. Nah, ibu sudah dukung hal itu, mengiyakan. Saya baru tahu, oh bener ya. Akhirnya ibu cari tahu lagi, aibnya kok kayak gini ya. Buka lagi. Penasaran, ibu tambah sebar lagi, dosa lagi sendiri. Zaman ini kayak gitu orang-orang, bukan orang-orang, ibu-ibu lah ya, kayak gitu. Dengar sedikit penasaran terus, oh iya ya, saya mau cari tahu lagi, tanya lagi, akhirnya tersebar, terus dia sebar lagi sendiri berita tadi, padahal belum pasti seperti itu. Nah, ini ghibah yang dibolehkan, ada 6 keadaan tadi. Nah, sekarang kita lihat curhat 11 wanita tadi. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca, ibu-ibu? Ya. Ini kalau nggak selesai 11 ini lanjut lagi pertemuan berikut sampai selesai. Saya bahas detail nanti ini. Iya. Dari yang lembaran, cari serial 1 ya Bu ya. Ada serial 1, ada serial 2. Ya, baca. Nah, lihat, ini saya mengawalinya dengan mengatakan Nabi SAW itu biasa dengar curhatan istrinya,
walaupun ceritanya panjang lebar, dan memang hobinya istri seperti itu, ibu-ibu seperti itu, ingin didengar curhatannya oleh suami, walaupun mungkin suami yang tidur duluan. Ya kan Bu? Ibu cerita panjang lebar, sudah tidur duluan kan, namun ibunya ngomongnya belum selesai kan, ya sudah tidur duluan. Nabi SAW sifatnya apa? Cerita panjang pun Masya Allah dengar sampai rampung ini. Cerita wanita 1, cerita wanita 2, sampai yang ke-11 dia dengar terus, sampai endingnya ada. Endingnya nanti ada itu. Berarti di antara sifat suami yang baik itu adalah mendengar curhatan istrinya. Istrinya siapa? Istrinya sendiri. Paham nih Ibu? Saya harus tekankan lagi. Kalau enggak dia dengar curhatan istri orang. Dengar curhatan siapa? Istrinya. Istrinya siapa? Istrinya sendiri. Tekankan itu pada suami baik-baik. Jangan dia mau dengar curhatan istri lain gitu. Dengar gini. Istrinya sendiri lebih dipentingkan itu. Nah, terus dibacakan di bawahnya. Di antara cerita Aisyah pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan dalam hadis yang lumayan panjang berikut ini. Baik, hadisnya lumayan panjang. Jadi pelan-pelan kita nyimak satu persatu. Aisyah itu istri Nabi SAW yang nomor berapa? Ya ibu-ibu. Aisyah itu istri Nabi SAW yang nomor berapa? Istri Nabi ada berapa? Oh, sudah saya ngajarkan ulang-ulang ini. Nomor ada berapa? 11. Berarti Aisyah nomor berapa? Nomor 1 siapa? Khadijah. Nomor 2 Saudah. Nomor 3, nah ini Aisyah. Aisyah nomor 3. Ya, terus dibacakan dari Aisyah di bawahnya. 11 orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji dan bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun cerita tentang suami. Nah, itu yang tadi saya bilang. 11 wanita ini berkumpul, semuanya berjanji dan bersepakat tidak boleh ada aib dari suaminya satupun yang disembunyikan. Ini zaman dulu seperti itu. Zaman sekarang lebih parah atau tidak? Lebih parah lagi. Kalau ini masih cerita ada batas-batasannya mereka buat, dan kalimatnya nanti ibu-ibu dengar, kalimatnya nanti nggak vulgar langsung, namun dia pakai istilah-istilah begitu, nggak langsung. Nanti dia bilang suaminya seperti ini, suaminya seperti ini, nggak langsung to the point, suaminya kayak gini, suaminya pelit, suaminya ini, enggak. Ya, kalimatnya semua kalimat kiasan. Ya, dia membicarakan tentang suaminya kalau jelek itu dengan kalimat kiasan. Baik, kita lihat wanita pertama. Wanita pertama berkisah, sesungguhnya suamiku adalah gadis unta yang kurus dan berada di atas puncak gunung dan yang tangannya berlumpur yang tidak mudah untuk diadani dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil. Nah, sudah saya bilang kan kiasan bukan ini Bu. Paham nggak kalimat ini? Ini kalimat orang Arab ini. Zauji lahmu jamalin goshin ala ro'si jabalin la sahla fayurtaqa wa la samina fayuntaqal. Suamiku itu dia itu bagaikan daging unta. Bu, daging unta itu beda dengan daging sapi, beda dengan daging kambing. Di antara keistimewaan daging unta, kalau ibu itu makan maka wudunya batal. Saya ulang, daging unta itu kalau dimakan wudunya jadi batal. Keistimewaan unta lagi, unta itu kandangnya walaupun kotorannya itu suci, namun Nabi SAW larang sholat di kandang unta. Nabi SAW mengatakan dia itu minasyaiton. Unta itu dari syaitan, maksudnya memberikan was-was, gangguan sama dengan setan. Ada sisi-sisi negatif yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang unta tadi. Apa tadi? Dagingnya gimana? Kalau kita makan dagingnya, ya wudunya batal. Jadi misalnya ibu ke Arab, terus makan daging unta, wudu ibu batal. Namun kalau makan daging sapi, makan daging kambing, wudunya batal atau tidak? Tidak batal. Beda ya. Berarti segala makanan asalnya tidak membatalkan wudu. Segala makanan asalnya tidak membatalkan wudu, kecuali makan daging unta. Makan ikan laut batal nggak wudunya? Tidak batal.
makan daging ayam, batal nggak wudunya? Tidak batal. Yang batal cuma apa? Makan daging unta tadi. Lihat dia sifati suaminya dengan daging unta. Zauji lahmu jambalin. Suamiku itu bagaikan daging unta. Ghoshid, yang kurus. Ala rosi jabalin, ditaruh di gunung. Sudah pakai daging unta, terus ditaruh di gunung, di puncak gunung, la sahala, tidak mudah untuk gapai dagingnya tadi. La sahala fayurtaqa. Mau ngambil daging unta tadi itu sudah sulit karena ditaruh di atas gunung. Walasamin, sedangkan daging tersebut juga kurus, tidak banyak dagingnya. Fayuntaqal, tidak ada dagingnya, tidak gemuk untuk diambil. Coba baca maksud kiasan ini kata para ulama. Maksud perkataan di atas, si wanita memisalkan suaminya dengan daging yang kurus, sedikit dagingnya. Lalu daging tersebut diletakkan di atas gunung yang terjal dan sulit didaging. Daging unta berbeda dengan daging domba atau kambing yang terasa lebih enak. Artinya, si istri ingin menyatakan sulitnya bergaul dengan suaminya. Ia tidak mengerti bagaimana cara yang baik untuk berbicara dengan suaminya karena suaminya buruk perangai. Sudah dengan usaha keras, si istri ingin berhubungan baik dengan suaminya. Ia tidak bisa meraih dan bersenang-senang dengannya. Baik. Artinya suaminya sulit diajak bergaul. Mau ngomong dengan suaminya sulit. Bagaikan daging unta ditaruh di atas gunung. Mau kejar-kejar itu sudah capek duluan. Terus mau diambil pun, dagingnya cuma kurus saja. Ia tidak mengerti bagaimana cara yang baik untuk berbicara dengan suaminya. Saya mau ngomong bagaimana ya sulit. Mau ungkapkan ya saya itu lagi punya kesulitan, sulit untuk saya ungkapkan. Suaminya nggak sadar-sadar juga. Karena suaminya buruk perangainya. Kemudian sudah dengan usaha keras, si istri pun tidak bisa banyak cerita, banyak curhat dengan suaminya. Gampangannya suami sulit diajak curhat. Ingin meluapkan perasaan-perasaannya juga sulit. Ingin menceritakan masalah-masalahnya juga sulit. Berarti kita dapat di sini sisi negatif apa positif untuk yang pertama? Negatif apa positif? Negatif. Berarti untuk menyimpulkan suami yang baik adalah suami yang perhatian dengan istri. Kita tarik kesimpulan berarti suami yang baik adalah suami yang perhatian dengan istri. Apalagi perhatian yang mesti diberi itu adalah perhatian dalam masalah agama sebelum yang lainnya. Karena tugas seorang suami adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Suami diperintahkan jaga dirinya selamat dari neraka, istrinya juga selamat dari neraka, anak-anaknya juga demikian. Ali bin Abi Thalib katakan tentang ayat ini, alimu adibukum wa alimukum. Ajarkan mereka adab, sopan santun. Ajarkan mereka dalam masalah agama. Adibuhum wa alimuhum. Ajarkan mereka itu sopan santun. Ajarkan mereka itu urusan agama. Ini lebih diperhatikan daripada yang lainnya dulu. Ingat Bu, keluarga itu bisa jadi baik kuncinya cuma satu. Kalau ditopang dengan agama yang bagus. Gak ada kebahagiaan selain ini Bu. Orang meskipun dalam penjara sekalipun, dia tersiksa dalam penjara sekalipun, kalau dia punya iman, dia gak merasa kesepian dalam penjara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah seorang yang punya cobaan yang berat masuk dalam penjara. Karena dia mempertahankan imannya ketika itu. Namun dia bilang, saya dalam penjara ini masih lebih bahagia daripada yang di luar sana. Karena apa? Dia punya iman. Iman ini jadi pusat kebahagiaan. Gak bisa dengan jalan lain. Keluarga bahagia berarti dibangun di atas iman.
itulah yang biasa kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itulah yang dimaksud dengan qurrata a'yun. Punya istri, punya anak yang jadi penyejuk mata. Penyejuk mata maksudnya apa? Enggak mesti dia kuliah tinggi jadi penyejuk mata, enggak. Enggak mesti tunggu anak ini jadi dokter dulu jadi penyejuk mata, enggak. Namun apa? Anak ini jadi anak yang beriman, punya manfaat untuk orang tua, itu sudah jadi penyejuk mata yang luar biasa. Enggak ada cara yang lainnya. Maka yang pertama, sifat yang pertama yang harus dimiliki suami adalah perhatian pada istri. Yang paling utama perhatian pada apa, Bu? Pada agamanya. Kalau ibu dapat suami yang bebasin ibu untuk ngaji, untuk gali ilmu, untuk ibu jadi lebih baik, Masya Allah, itu suami yang luar biasa. Gak halang-halangi ibu, gak banyak nanya mau ngaji itu bagaimana, malah dia mungkin banyak belajar. Itu jadi kunci utama dari suami ini dulu. Nah sekarang kita lihat wanita yang kedua, dibacakan lagi. Wanita kedua berkisah, mengenai suamiku, aku tidak akan menceritakannya, karena jika aku berkisah tentangnya, aku khawatir aku tidak mampu meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan orang-orangnya yang muncul di dunia dan di dalamnya. Nah lihat, suamiku, aku tidak akan menceritakannya. Mau cerita dia malu. Karena jika aku berkisah tentangnya, aku khawatir tidak mampu meninggalkannya. Dia itu kalau mau diceritakan, aibnya itu seperti urat-urat yang muncul. Aibnya itu seperti urat-urat yang muncul di tubuh. Ya, banyak. Coba kita lihat keterangannya di bawah. Maksud perkataan di atas, ia mengisyaratkan bahwa suaminya itu penuh dengan aib. Jika diceritakan, ia khawatir tidak akan ada ujungnya. Kisah tentang suaminya karena saking banyaknya aib suaminya. Jika aibnya disebut, maka akan nampak aib luar seperti urat di badan dan dalam tubuhnya seperti urat di perut. Ada pula yang menghasilkan, jika si istri menceritakan aib suaminya, maka ia khawatir akan berpisah darinya. Karena jika sampai ketahuan, suaminya akan menceraikannya dan ia khawatir karena Masing-masing orang itu punya ujian sendiri-sendiri loh. Ada yang suaminya itu baiknya Masya Allah luar biasa. Suaminya baik, dia dapati susahnya pada mertua. Iya enggak, Bu? Iya. Ada yang dapati ini mertuanya sudah baik, suaminya sudah baik, anak-anaknya nakal lagi. Masalah terus ada. Apa mau lepas semua? Sudahlah, saya nggak mau punya apa-apa. Ya sudah kalau gitu, kalau nggak mau punya apa-apa. Pasti saja ada ujian. Maka solusi untuk ini cuma sabar saja di sini, nggak ada jalan lain. Kalau tidak ada masalah penting, nggak urgen sekali, maka kalau mau bertahan itu lebih baik. Ingat kaidahnya, Bu. Al-istimraru aula minal ibtida. Ini jawaban saya terus ini. Melanjutkan itu lebih baik daripada memulai dari awal lagi, titik. Coba diulang. Melanjutkan tetap lebih baik daripada memulai dari awal lagi. Al-istimraru aula minal ibtida. Ini sebenarnya kaidah fikih ini. Ini kalau kita sholat, Bu, ibu dengar iqomah, mau lanjut atau tidak? Kalau saya sudah di rakaat terakhir, di tahiyat akhir, saya mau lanjut gampang. Namun kalau saya baru datang ke masjid pas lagi iqomah, itu namanya saya mulai dari awal. Melanjutkan lebih gampang daripada memulai dari awal. Paham ini ibu-ibu? Ya? Mau bertahan terus atau mau mulai dari awal lagi? Tinggal mikir. Ya. Tinggal ibu-ibu timbang masing-masing. Saya punya masalah kayak gini, gimana nih? Saya mau lanjut atau tidak? Ibu tinggal timbang-timbang baik-baik. Nah sekarang saya sebutkan. Ada syarat-syarat mengajukan khulu itu dibolehkan. Mengajukan cerai, gugat cerai itu dibolehkan. 3 syarat. 1. Istri membenci keadaan suami.
2. Istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap suami. 3. Istri tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap Allah dengan baik. Saya ulang. 1. Istri membenci keadaan suami. 2. Istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya terhadap suaminya sendiri. 3. Istri tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap Allah dengan baik, karena bisa jadi dihalang-halangi oleh suami. Contoh, kalau yang ketiga ini tidak bisa menunaikan kewajiban Allah dengan baik, suami paksa ibu untuk tidak mengenakan jilbab. Itu kewajiban terhadap siapa kalau jilbab? Terhadap Allah. Dicegah sama suami. Itu alasan nomor 3 tadi. Istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap suaminya, berarti dari dirinya sendiri. Dia nggak bisa tunaikan kewajiban untuk suaminya, untuk berkhidmat, untuk melayani, nggak bisa. Kalau yang pertama tadi, istri membenci keadaan suaminya, misalnya dia sudah nggak bisa bertahan lagi, suaminya terlalu banyak maksiat. Tinggal ibu timbang-timbang, apakah ibu bisa jadi orang yang menasihati langsung, membuat suami itu berubah, dan ini nanti jadi ladang pahala lagi untuk ibu? Kalau enggak, ya ibu nggak bisa bertanya, sudah. Saya contohkan di sini ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat yang terjadi di masa Nabi SAW. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa istri Sabit bin Qais bin Syammas, ini istrinya Sabit, suaminya berarti Sabit, pernah mendatangi Nabi SAW kemudian menyatakan, wahai Rasulullah, untuk suamiku Sabit bin Qais, aku tidak menjelekkan agamanya. Masya Allah, suamiku itu agamanya bagus, luar biasa. Dan aku juga tidak menjelekkan akhlak suamiku, yaitu si Sabit tadi. Namun aku cuma khawatir saja jika lanjut dengannya, aku pun bisa kufur kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, tahu aibnya kenapa? Dia kurang senang saja memandang suaminya. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Namun tidak tahu kenapa dia bisa menikahi suami yang tidak sesuai dengan selera dia. Paham ini ibu? Ya. Jadi tidak sesuai dengan selera dia. Lantas dia ajukan pada Rasulullah SAW seperti ini. Saya tidak jelekkan agamanya. Agamanya luar biasa baiknya. Ibadahnya Masya Allah. Saya tidak jelekkan juga akhlaknya. Akhlaknya Masya Allah luar biasa. Namun kalau saya bertahan dengan dia, saya akan kufur kepada Allah. Coba sampai dia bilang pada Rasulullah SAW seperti itu. Saya akan kufur kalau masih bertahan dengan dia. Maka Rasulullah SAW itu katakan, kalau begitu, dulu kamu pernah diberikan kebun, sekarang kembalikan kebun itu. Itu namanya kompensasi yang diberikan kalau gugat cerai. Kalau dalam pengadilan, istilah pengadilan itu, ketika ibu itu gugat cerai, maka ada kompensasi yang harus ibu bayar. Di antaranya misalnya kalau disuruh kembalikan pemberiannya atau mas kawinnya, berarti harus kembali. Ini diputuskan bagaimana? Tergantung keputusan dari pengadilan agama seperti apa. Nanti ada keputusan di situ. Nah, kemudian beliau SAW pun memerintah pada Sabit, akhirnya istrinya dan Sabit ini berpisah ketika itu setelah digugat cerai oleh istrinya tadi. Itu lihat, istrinya benci pada suaminya? Iya, benci tadi. Nggak ada yang dia nggak senang, bukan dari agamanya, bukan dari akhlaknya. Yang kedua tadi apa? Kalau dia lanjut dengan Sabit, dia tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dengan baik. Yang ketiga apa tadi? Syarat yang ketiga? Apa bu syarat ketiga tadi? Jika dia kalau lanjut maka tidak bisa menunaikan kewajiban terhadap Allah dengan baik. Karena dia katakan, kalau saya masih lanjut dengan dia, saya akan kufur kepada Allah. 3 syarat terpenuhi, maka ketika itu boleh gugat cerai. Berarti
ada juga gugat cerai yang tidak boleh. Dicatat lagi, gugat cerai yang tidak boleh. Satu, jika istri meminta cerai tanpa ada sebab. Padahal rumah tangga berjalan baik. Padahal rumah tangga berjalan baik tanpa ada sebab. Suaminya Masya Allah perhatian juga pada istrinya. Nggak ada yang kurang dari suaminya. Agamanya juga bagus. Namun dia minta cerai pada suaminya. Nggak ada sebab apapun. Bisa jadi ini bukan nggak ada sebab apapun. Namun ada pihak ketiga yang ganggu rumah tangganya. Ya, ada pihak ketiga yang ganggu rumah tangganya. Kalau karena itu haram gugat cerai. Kemudian yang kedua, kapan gugat cerai diharamkan? Ini dilihat dari suami. Jika suami menyusahkan istri dengan sering menyakitinya. Saya jelaskan dulu ya. Suami menyusahkan istri dengan menyakitinya. Namun tidak mau melepaskan istri. Dan dia tunggu istrinya yang gugat cerai. Biar dapat tebusan. Jadi awalnya itu suami nahan-nahan. Dia terus sakiti istri, mau ceraikan enggak mau. Dia enggak mau ceraikan. Dia tunggu istri gugat cerai. Akhirnya kan dari pengadilan suruh bayar tebusan. Suaminya akhirnya yang dapat tebusan. Paham ini? Suami macam apa ini kalau gitu? Enggak tahu diri kan? Jadi dia tahan-tahan istrinya, dia sakiti terus, suaminya istrinya terzolimi, akhirnya bukan dari suami yang ceraikan, namun istri yang gugat. Terus apa? Dari pengadilan putuskan, istri kamu yang gugat, oh berarti kamu harus bayar tebusan sekian untuk suamimu. Suaminya yang dapat uang berarti. Suami macam apa itu? Ya ada suami kayak begini. Ngapain saya sebutkan kasus kayak gini kalau tidak ada? Maka hulu untuk kasus suami ini haram bagi suami berarti. Suaminya dari sisi ini haram. Haram untuk adanya gugat cerai. Harusnya apa yang terjadi? Suaminya jatuhkan talak saja. Bukan dari istri. Karena istri kok dizolimi malah istri yang jadi sengsara lagi. Yang ini yang masalah lagi. Ini tindak KDRT dari suami seperti itu. Dia biasanya tahan-tahan karena mungkin suaminya pintar hukum, ini tahu. Ini gimana ya? Biar istri saya yang gugat. Akhirnya dulu pernah beri tanah itu sekian hektar, tanah itu balik lagi untuknya. Nah, ceritanya ujung-ujungnya seperti itu. Sudah? Itu masalah hulu atau gugat cerai. Namun ingat, hulu talak itu cuma resminya di pengadilan agama saja. Ibu nanya ke saya juga, suami saya sudah talak, saya ucapkan saya talak itu misalnya 1 kali, saya akan jawab sama, tetap ngurusnya di pengadilan agama. Suami nyebut sampai 1000 kali pun itu tidak tercatat dalam hukum, tidak pernah dianggap. Paham ini Bu? Suami ucapkan misalnya, saya jatuhkan talak untukmu, langsung talak 3, jatuh enggak? Kalau saya enggak jatuh. Coba bawa ini ke pengadilan coba. Pengadilan belum keluarkan surat cerai itu, karena baru ucapan. Maka saya sarankan suaminya tobat dalam hal ini, enggak mudah-mudahan lagi ucapkan seperti itu. Kemudian kalau mau serius cerai, ngurus langsung ke pengadilan agama. Saya yakinkan pengurusannya pasti akan diperumit oleh pengadilan agama langsung. Gak ada pengadilan agama, mudah-mudahan gak ada. Karena pengadilan agama ingin suami istri tadi itu bersatu.
Ya, kita balik tadi tentang wanita kedua. Kesimpulannya Bu, walaupun suami punya aib apapun, bertahan tetap itu lebih baik daripada memulai dari awal lagi. Istri ini sudah sebutkan, suami saya bagaimana? Suami dia itu aibnya seperti urat-urat. Banyak nggak berarti? Wah, banyak sekali, nggak bisa dia ungkap. Itu tentang wanita kedua. Sekarang wanita yang ketiga. Wanita ketiga berkisah, suamiku tinggi, jika aku berujar maka aku akan mencerai, dan jika aku diam maka aku akan terganti. Lihat pengertiannya di bawah. Maksud perkataan di atas. Maksud perkataan di atas, ia memaksudkan suaminya adalah suami yang berperangai buruk, atau ada yang mengatakan bahwa suaminya itu egois atau mementingkan diri sendiri. Ia mengetahui jika ia mengeluh kepada suaminya, maka sang suami langsung menceraikannya. Namun jika ia berdiam diri, maka ia akan tersiksa karena seperti wanita yang tidak bersuami, padahal ia bersuami. Taib, dia katakan tentang suaminya, zauji asyannak. Suamiku itu tinggi. Tinggi di sini menunjukkan sifatnya emosional. In antik otolak. Jika aku ngomong, artinya komentar tentang suami, langsung dia jatuhkan talak untukku. Wa in askut u'allak. Namun jika aku diam, maka aku akan digantung. Mau lanjut enggak, cerai juga tidak. Tadi diceritakan di sini sifat suaminya, kalau kita simpulkan egois. Juga sifat suaminya di sini Bu, mudah keluar kata-kata cerai, yaitu kata talak. Dalam masalah hukum cerai Bu, kalau suami ucapkan kata talak dengan kata-kata tegas, langsung secara hukum talaknya dianggap jatuh. Walaupun dia mengucapkannya dengan bercanda. Ini misalnya lagi April Mop, ini kan ada hari bercanda kan, bercanda internasional. Dia pulang-pulang, teng-teng, saya jatuhkan talak kepadamu 1 kali. Istrinya nangis-nangis. 1 jam kemudian dia beritahu, maaf sekarang kan April Mop. Jatuh atau tidak? Jatuh. Secara hukum jatuh. Kalau misalnya ini nggak ada pengadilan tadi, secara hukum itu jatuh. Serius dan bercandanya dihukumi sama. Ada 3 hal yang Nabi SAW itu katakan, salasun jidduhunna jid wa hazluhunna jid. Ada 3 hal yang seriusnya dengan bercanda itu sama saja. Pertama, an-nikah, menikah. Yang kedua, at-tolak, talak. Yang ketiga, ar-rujuk, rujuk. Diulang, 1 nikah, 2 talak, 3 rujuk. Nikahnya main-main cuma sandiwara kayak di TV misalnya. Situ lengkap, ada walinya, kemudian ada saksinya, ada mas kawinnya, terus terjadi ijab qabul, sah jadi suami istri. Ini kan cuma sandiwara, sah secara hukum. Yang kedua tadi apa? Talak, yang tadi saya contohkan. Main-main pun juga jatuh di situ. Yang ketiga apa? Rujuk. Dia katakan pada istrinya rujuk, walaupun main-main dianggap kembali juga. Seperti itu, 3 hal ini. Makanya Bu, ini masalah talak bukan masalah main-main. Dan ingat, suami cuma punya kesempatan 2 kali untuk bisa rujuk, 1 kali tidak bisa rujuk lagi. Kesempatannya untuk mengucapkan talak cuma 3 kali. 2 kali bisa rujuk, 1 kali tidak bisa rujuk. Saya ulang, berapa kesempatan? 3. 2 kali bisa rujuk, 1 kali tidak bisa rujuk lagi. Laki-laki tidak dibebaskan hak mengucapkan talaknya 1000 kali, rujuknya 1000 kali, enggak dalam Islam. Dipersulit, dibuat jadi terbatas supaya laki-laki enggak main-main. Sudah jatuh sampai 3 kali, 3 kali berarti tidak ada rujuk lagi. Laki-laki dan perempuan ini sudah lewat masa iddah, maka sudah berpisah, mau kembali lagi, cinta bersemi lagi misalnya,
maka harus si perempuan nikah dengan laki-laki lain dengan cara yang wajar, baru kembali lagi. Kalau sudah cerai lagi dengan cara wajar, baru bisa kembali kepada suaminya yang dulu. Nggak boleh ada pakai sistem sandiwara. Misalnya sandiwara gimana? Saya masih suka sama istri saya dulu, mantan saya masih suka. Kamu nikahin dia, namun nggak boleh ngapa-ngapain ya. Terus setelah itu kamu ceraikan dia lagi, saya mau nikahin dia, nggak boleh. Ini namanya nikah muhallil, haram. Orang yang sengaja buat ini supaya kembali lagi, karena ini sandiwara, dia yang kena dosa. Kesempatannya cuma 3, Bu. Rujuknya 2. Setelah 3 tidak bisa rujuk kembali. Islam batasin 3 saja, sehingga apa hikmahnya? Supaya suami tidak banyak main-main dengan kata-kata cerai. Gak sedikit-sedikit emosi, saya ceraikan kamu. Gak sedikit-sedikit emosi, gimana? Kita bawa masalah ini ke pengadilan agama aja, gimana? Besok atau gimana? Kan suami emosi seperti itu. Ini nggak main-main masalah ini masalah serius. Mau bercanda pun akhirnya jadi serius pula, dihukumi sama. Diberi batasan loh. Sekarang pertanyaannya, suami jatuhkan talak dalam keadaan emosi, marah besar, jatuh talak atau tidak? Jatuh talak atau tidak, Bu? Jatuh enggak? Padahal rata-rata suami jatuhkan talak itu pas lagi emosi. Dianggap jatuh. Maka nggak main-main masalah ini. Ya, emosi pun dia dalam keadaan sadar ketika itu, nggak hilang ingatan, dalam keadaan sadar dia itu ucapkan, dan kata-katanya tegas langsung. Dianggap jatuh. Kecuali kata-katanya nggak tegas. Gimana? Saya pulangkan kamu saja pada rumah orang tuamu. Ini kata-kata nggak tegas. Ya, ini bukan dengan kata sorih. Kalau sorry itu nggak ada lagi takwil, nggak ada lagi penafsiran yang lainnya, cuma makna itu saja. Maka seketika itu dikatakan jatuh talak. Nah, sifat suami di sini yang diterangkan ke nomor 3 berarti suka mengucapkan kata talak. Berarti sifat suami yang baik bagaimana? Hindari terus mengucapkan kata talak. Itu ingatkan suami, ini nggak main-main. Hindari ucapkan kata talak kecuali dalam keadaan urgen, dalam keadaan penting saja. Terus kita bahas yang terakhir, yang keempat. Wanita keempat berkisah. Suamiku seperti malam di hama, tidak panas dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa puas. Nah, yang keempat ini gimana? Lagi ceritakan apa ini? Sisi positif apa negatif? Positif apa negatif, Bu? Tihama itu suatu tempat di Arab, itu kalau di Indonesia itu kayak daerah-daerah pegunungan gitulah. Ya. Di situ dikatakan tidak panas dan tidak terlalu dingin. Nah, berarti tidak terlalu tinggi juga, ya biasa. Tempatnya normal. Tidak ada ketakutan kalau ada di sampingnya dan tidak pernah ada rasa bosan. Coba lihat keterangannya di bawah. Maksud perkataan di atas, Tihama adalah suatu daerah yang makruh. Malam di sana seimbang, tidak panas dan tidak dingin. Cuacanya bagus dan bersahabat. Jadi, si wanita menyifati suaminya yang lembut dan beramai baik. Si wanita selalu tenang, tidak penuh kekhawatiran ketika berada di sisi suaminya. Suaminya tidak ada rasa bosan dengannya. Istrinya merasakan keadaannya di sisi suaminya seperti keadaan penduduk Tihama. Suaminya menikmati hubungan dengannya seperti kenikmatan di Tihama yang tidak panas dan tidak dingin serta dengan cuaca yang bersahabat. Baik, berarti suaminya mudah untuk bersahabat dengan istri merasakan ketenangan dan rasa aman. Kemudian dan dengan istrinya tidak pernah bosan, selalu ingin bersama dengan istrinya. Berarti sifat yang keempat ini sifat baiknya. Berarti sifat yang baik dari suami adalah perhatian, lemah lembut, memberi rasa aman pada istri. Perhatian, lemah lembut, dan memberikan rasa aman kepada istri. Maka istri kalau diberi seperti itu, maka dia akan terus merasa tenang dengan suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai istri keberapa di sini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Next time insyaallah.
Selasa kedua lagi. Baik, ada pertanyaan. Ini biasanya ibu-ibu ceritanya banyak sih. Nanti saya bingung jawab pertanyaannya. Ya, saya beri waktu. Apa hukum sholat orang tua yang sudah pikun? Dan bagaimana anak harus berbuat untuk orang tua tersebut? Bu, orang yang sudah pikun masih bisa berpikir atau tidak? Paham nggak waktu sholat? Ya, mungkin sebelum sholat itu harus wudhu dulu. Ya, paham nggak seperti ini? Ya, dia tidak paham juga. Maka keadaan orang pikun, selama dia pikun tadi dianggap statusnya seperti orang yang hilang ingatan. Tidak ada kewajiban sholat. Kalau masuk Ramadan berarti tidak ada kewajiban puasa. Namun kalau dia punya harta, hartanya masih dizakati. Karena harta berdiri sendiri, bukan dia langsung lakukan, namun nanti keluarganya nanti keluarkan zakatnya. Namun untuk sholatnya lepas kewajiban, puasanya lepas kewajiban. Nah, terus anaknya harus bersikap bagaimana? Anak tidak punya kewajiban apapun di sini kecuali banyak mendoakan orang tua untuk hal itu supaya orang tuanya diberikan kesembuhan dengan segera, atau dia melakukan amal-amal soleh untuk orang tua, seperti ada harta dari orang tua ia sedekahkan misalnya, ada janji-janji yang belum dipenuhi seperti wasiat dia tunaikan, dan hal semacam itu dia tunaikan untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, ada amalan-amalan lagi tersendiri untuk itu. Yang jelas untuk orang yang pikun lepas kewajiban. Kalau pikun sekarang terus beberapa bulan kemudian jadi sadar, apakah sholatnya perlu diqadha? Sholatnya tidak diqadha sama sekali. Lewat berapa bulan dia tinggalkan beberapa sholat ketika itu, sholatnya perlu diganti enggak? Jawabannya tidak perlu diganti. Ditanya di sini, nabung kemudian dapat hadiah. Hadiah uang dibayar di depan. Kalau ini pelayanan karena jadi nasabah, hadiahnya tadi bisa tergolong judi juga, atau bisa tergolong dalam riba. Pembahasannya ada sendiri, saya cuma jawab singkat seperti itu. Ada peraturan di tempat kos saya ada peraturan dilarang tamu menginap, sedangkan ada beberapa tamu menginap sembunyi-sembunyi. Apa itu sama dengan korupsi? Apakah dosa tindakan seperti itu? Aturan seperti ini bagus, biar nanti yang mau menginap di situ meminta izin terlebih dahulu pada yang punya kos-kosan. Enggak mudah-mudahan, apalagi kos-kosan yang ada di Jogja. Ya, orang bisa bebas saja kalau tidak diberi aturan seperti ini, bebas. Laki-laki kalau itu kos-kosan laki-laki, dia bawa perempuan juga bisa. Mungkin dia buat alasan nanti, nah ini kan adik saya. Ya. Padahal dia bisa jadi berzina di situ. Maka aturannya sudah bagus. Tinggal nanti dibuat pertegas saja, dibuktikan nanti kalau ada yang mau menginap, maka disuruh untuk tunjukkan bukti bahwasanya ini keluarga dan seterusnya. Kalau sembunyi-sembunyi berarti tidak amanat untuk kos-kosan tadi. Saya pernah minta cerai kepada suami saya karena saat itu suami sering maksiat. Ketika saya mengucap ceraikan, suami saya langsung jawab iya. Bu, kata cerai itu dari suami. Jadi yang harus tegaskan kata cerainya itu suami. Jadi suami kalimatnya gini, saya ceraikan kamu. Bukan ibu yang tanya pada suami, kamu ceraikan saya enggak? Bukan. Namun suami yang dengan tegas jatuhkan kata cerai. Tapi setelah beberapa hari kami saling memaafkan lagi. Intinya tidak jadi jatuh cerai di sini. Jika suami sudah tidak mau membersamai istri lagi, tidak diberi nafkah batin dan tidak ada komunikasi, apakah tetap berdosa istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri? Kalau itu masih jadi suami, maka istri punya kewajiban tetap mengabdi pada suaminya, walaupun suami ketika itu tidak menunaikan kewajibannya. Urusan dia tidak menunaikan kewajibannya, urusan dia dengan Allah langsung. Ibu tidak berdosa ketika ibu tetap menunaikan kewajiban dengan baik. Saudara saya seorang
saat ini mau dinikahi dengan seorang non muslim. Atas izin istrinya dia akan dijadikan istri kedua. Sebentar. Ini apa nih awal ini? Saudara saya setuju dijadikan istri kedua dengan syarat seorang laki-laki itu agar jadi mu'allaf dulu. Laki-laki itu pun siap jadi mu'allaf dan siap untuk jadi imam. Bagaimana sebaiknya menurut Ustaz? Coba dicek dulu itu serius enggak untuk masuk Islam, mau belajar dengan baik ataukah tidak terima dengan mudah-mudahan begitu saja. Karena ada yang pura-pura seperti ini akhirnya bawa istrinya juga ikut agamanya yang lama. Wanita yang penuh dosa termasuk jika dia melakukan dosa besar yang di dalam hadis sampai disebutkan tidak dapat mencium bau surga. Apakah dia bisa menerima syafaat dari keluarga atau saudara atau sahabatnya yang soleh? Bisa dapat syafaat, namun kuatnya syafaat harus bisa mengalahkan tadi sifat jeleknya tadi. Jadi seorang bisa saja masuk neraka, kemudian karena adanya syafaat ini menariknya dari surga tadi, menariknya dari neraka tadi masuk surga. Seperti itu masih dimungkinkan. Dengan siapakah di surga? Seorang wanita yang menikah 2 kali. Yang pertama menikah karena meninggal, lalu menikah lagi yang kedua kalinya. Walau saya belum bahas masalah ini. Kalau saya sudah dapat bahasannya baru saya bahas. Bagaimana jika yang banyak aib itu istri, banyak buat maksiat? Apakah kita sesama mukmin wajib menegur? Kalau ini istrinya sendiri, suami wajib mengingkari istrinya yang banyak buat maksiat. Ingat Bu, ada istilah suami yang tidak peduli pada kemaksiatan yang istrinya lakukan. Namanya suami dayyus. Apa namanya? Dayyus. Apa hukuman bagi suami dayyus? Tidak akan masuk surga karena sifatnya itu. Karena tadi sebagaimana ayat yang disebutkan, ku angkusakum wa ahlikum nar. Suami punya kewajiban untuk mendidik istri. Namun dia biarkan istrinya itu berbuat maksiat, maka suami dapat hukuman tadi, tidak akan masuk surga dengan mudah. Namun kalau itu secara umum untuk yang lainnya, ini wanita yang lain misalnya, tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana jika seorang ibu meminta berulang-ulang anaknya untuk menceraikan suaminya karena ibu tersebut tidak menyukai menantunya yang menurutnya kurang baik, hingga mendoakan buruk keluarga anaknya jika tidak bercerai dengan suaminya? Bagaimana solusinya Ustaz? Ibnu Umar pernah menuruti bapaknya Umar untuk menceraikan istrinya, akhirnya istrinya itu diceraikan oleh Ibnu Umar. Namun ini para ulama rinci, boleh mengikuti perkataan orang tua kalau benar-benar melihat ada masalah dalam rumah tangga. Namun kalau tidak ada masalah, tidak selamanya keinginan orang tua untuk memisahkan anak dan tadi istrinya dengan suaminya tadi dituruti. Tidak semuanya dituruti. Lihat dulu maslahat ataukah tidak. Kalau tidak ada masalah apa-apa, tidak boleh cerai. Bagaimana caranya menghentikan lawan bicara kita yang tanpa kita sadari menggibah orang lain? Kalau ada yang menggibah orang lain, bisa 2 pilihan. 1, negur orang itu supaya stop, ganti pembicaraan. Yang kedua, bisa dengan tinggalkan majelis tersebut, tidak dilanjutkan kumpul-kumpul di situ. Bolehkah kita curhat masalah yang kita hadapi dengan sahabat yang sudah kita percaya, tetapi masalah itu ada aibnya? Sebisa mungkin cuma pada orang yang percaya saja dan bisa dapat nasihat dengan baik. Saya berencana nambah anak, tapi di hati ini kok ada rasa khawatir. Takut nanti saat hamil atau saat sudah lahir suami saya meninggal. Jujur saja karena suami saya gemuk sekali Ustadz. Rasa takut selalu datang. Gimana cara mengatasinya? Tawakal pada Allah saja ya. Tetap punya omongan, punya anak, suami keadaannya sulit, pasrahkan pada Allah. Dan bilang suami rajin-rajin diet berarti. Boleh tidak atau berdosa tidak jika punya cicilan kredit rumah yang sebagian cicilan itu ada bunganya. Di lain pihak juga punya sedikit tabungan di bank yang ada bunganya. Bagaimana hukumnya bunga tersebut dipakai membayar bunga kredit rumah tadi? Bunga kredit dalam tabungan tadi tidak boleh dipakai untuk bayar kredit. Saya ulang, ini ibu punya tabungan, tabungannya punya bunga.
atau punya deposito. Deposito dapat bunga juga. Tidak boleh dipakai untuk bayar kredit ibu. Asalnya dana seperti ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya solusinya yang bunga ini dibersihkan hartanya, disalurkan untuk kepentingan umum. Sedangkan kredit tadi kredit rumah ya, itu dibiayai dengan uang sendiri. Namun untuk masalah nanti ada ribanya tidak karena ada bunga, jelas ada ribanya. Saya mendapati banyak aib terhadap diri suami. Salah satu diantaranya mengenai perselingkuhan. Tapi saya tetap sabar. Namun pada akhirnya saya ditinggal pergi dan diceraikannya untuk menikahi wanita lain. Walau saya bersedia di poligami, tapi dia tidak mau melakukan poligami. Kondisi seperti ini apakah saya bisa mencium bau surga? Kalau ibu mau bersabar, mudah-mudahan nanti diberikan surga oleh Allah. Bagaimana hukumnya pernikahan seorang anak perempuan yang lahir dari hubungan zina? Ini anak perempuan. Anak ini dari hubungan zina orang tuanya dulu. Dinikahkan oleh wali hakim tanpa tahu siapa ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya tidak datang. Dan anak ini baru diberitahu ibunya bahwa dia adalah anak dari hasil zina setelah akan menikah. Supaya yang menikahkan tadi wali hakim. Apakah sah pernikahannya? Sah. Kalau yang nikahkan itu wali hakim. Kalau nikahkan bapak biologisnya, kalau saya sendiri berpendapat tidak sah. Namun kalau disahkan oleh kantor urusan agama, jadi jatuh sah. Benarkah pembayaran ojek online atau taksi online dengan GoPay itu haram? GoPay adalah pembayaran non cash karena kita sudah punya simpanan saldo di situ. Ibu punya simpanan saldo di GoPay, itu namanya ibu nyimpan di situ. Nyimpan di sini aslinya adalah ibu meminjamkan uang pada pihak GoPay. Istilahnya pinjamkan. Maka ketika ibu dapat bonus dari GoPay, berarti ibu dapat keuntungan dari peminjaman uang. Sesuai kaidah, ada keuntungan dari simpan pinjam, itu masuk riba. Berarti ibu bisa memanfaatkan GoPay ketika tidak ada fasilitas diskon dan seperti itu. Artinya cuma bayar normal. Ya, kalau sudah ada fasilitas, ada diskon tadi, baiknya ibu tidak gunakan fasilitas tadi. Bagaimana hukum istri yang menggugat cerai suaminya karena suami berselingkuh dan sulit dinasihati tidak mau bertobat? Berdosa ke istri? Kalau memang ibu tidak mau bertahan lagi seperti ini, terserah ibu. Kalau mau bersabar tadi sudah saya sebutkan, lebih baik. Namun kalau tidak bisa bersabar, sudah ibu milih jalan seperti itu, tetap nanti ada alasan berarti untuk menggugat cerainya. Tadi masuk dalam 3 alasan yang tadi sudah disebutkan. Bagaimana jika suami susah diingatkan untuk belajar membaca Al-Quran? Secara istri dan anaknya selalu mencontohkan dengan rutin di rumah tiap hari tilawah. Boleh jadi suami belum bisa baca Al-Quran. Istri jangan malu-malu ngajarkan suami dari dasar. Dan ada istri-istri seperti itu, dia lihat suaminya nggak bisa baca Al-Quran, dia ajarkan suaminya dari Iqra 1 sampai suaminya itu bisa. Berarti ibu yang borong pahala semuanya kalau suami bisa baca Al-Quran. Jadi contohkan di rumah, nggak apa-apa pada suami. Mudah-mudahan suami mau. Cuma mungkin malu-malu saya untuk ini. Kalau suami sudah bisa baca Al-Quran, ngajak pelan-pelan supaya suami itu mau. Apakah ada perbedaan zikir pagi petang dengan al-ma'thurat? Kalau saya masih menganggap yang lebih bagus zikir pagi petang yang para ulama itu buat. Sedangkan kitab al-ma'thurat di beberapa bacaan tidak didukung dengan riwayat yang kuat. Ya, contoh misalnya zikir ba'da sholat ada Al-Fatihah, secara riwayat tidak kuat riwayatnya itu. Atau zikir pagi petang ada bacaan Al-Fatihah, tidak ada yang tepat. Yang ada bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bagaimana menghadapi mertua yang hingga saat ini masih belum rela anaknya sudah menikah dan masih sering iri apabila anaknya perhatian terhadap menantunya, bahkan selalu ingin membuat anaknya tinggal kembali bersamanya. Biasanya ada mertua seperti ini, tinggal istri coba dekati dengan cara baik pada mertuanya. Mungkin kadang disogok sesuatu, datang untuk bawa sesuatu gitu. Ada yang diberi, banyak memberi nanti membuat hati itu lebih lembut. Ibu juga kalau dapati keadaan mertua kayak gini, ya banyak beri saja pada mertua. Ya, itu akan lebih melembutkan hati. Apakah kita harus memperbarui akad nikah, Ustadz? Kenapa akad nikahnya diperbarui?
Kalau tidak ada masalah apa-apa ya nggak usah diperbarui. Kalau sudah disahkan oleh KUA juga sudah lepas itu ibu dari tanggung jawab. Tadi di wanita kedua disebutkan kalau talak harus diurus atau ya diurus di pengadilan. Sedangkan di wanita ketiga jika suami secara tegas dan sadar maka sudah jatuh talak. Tadi saya ingin jelaskan secara hukum kalau tidak ada pengadilan agama, suami ucapkan saja langsung jatuh talak. Namun kalau di negeri kita ini sudah berlaku pengadilan agama, maka masalah talak dan khulu' tadi semuanya jadi urusan di pengadilan agama. Jika ada istri bekerja, apakah penghasilan si istri wajib diketahui oleh suami? Baiknya istri laporkan suami, biar jadi terus terang. Suami juga demikian punya penghasilan dilaporkan pada istri, biar tidak saling curiga kalau harta tersebut dikeluarkan. Dan bolehkah istri sedekah untuk orang tuanya atau orang lain yang membutuhkan tanpa sepengetahuan suami, sekalipun sedekah itu dari penghasilan istri? Baiknya istri juga ngomong pada suami kalau ini dari penghasilannya sekalipun. Pengadilan agama memutuskan cerai, tapi mantan suami tetap kekeh mengatakan kalau dia tidak mentalak. Kalau dia tidak mentalak. Kalau pengadilan agama sudah jatuhkan cerai, berarti sudah dihukumi sah cerai. Ya, karena keputusannya nanti di pengadilan agama. Bisa jadi gini, ini terjadi karena istri yang gugat. Terus pengadilan agama jatuhkan di sini, suami nggak datang-datang. Suami bilang nggak ridho. Namun pengadilan agama sudah katakan sah, maka tetap jatuh cerai ketika itu dengan gugat cerai dari istri. Apa contoh bid'ah dalam ibadah sehari-hari yang sering tidak disadari oleh orang yang kurang ilmu? Ini banyak sekali kalau mau dirinci satu persatu, Bu. Ada dalam sholat, ada dalam adzan, ada dalam zikir, ada dalam doa, ya, ada dalam puasa misalnya. Contoh misalnya disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Asalnya setelah azan itu kita dianjurkan untuk ucapkan sholawat. Asalnya sholawat ini tidak dijaharkan, kata beliau. Kalau sholawat setelah azan itu dikeraskan, orang akan menganggap azan itu punya satu rangkaian dengan sholawat tadi. Maka Syekh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah katakan itu tidak dilakukan seperti itu. Bagi muadzin yang kumandangkan azan, cukup sholawatnya lirih saja. Itu contoh kesalahan dalam ibadah dan itu tidak ada tuntunan. Ini terakhir. Bagaimana seorang wanita kalau keluar kota tetap dengan suami? Mau tanya wanita apapun ini. Jika suami memberikan nafkah kurang, apa yang baiknya istri lakukan? Istri sudah membantu cari rezeki, namun istri menuntut haknya. Saya pernah ceritakan kalau istri itu boleh mengambil haknya pada suami kalau nafkahnya itu kurang pada suami. Hindun itu komentar pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, saya punya suami itu pelit sekali. Bolehkah saya mengambil yang jadi kewajiban saya pada suami saya? Bahasa kita, boleh nggak saya ngambil yang jadi haknya saya di dompetnya diam-diam, alias nyolong dompet suami untuk kebutuhan? Boleh nggak? Nah, jawaban dari Nabi SAW, kamu ambil sesuai dengan kebutuhanmu saja. Berarti misalnya kebutuhannya 500.000, kok nggak dikasih, suami tahan-tahan terus, ibu cuma ambil 500.000. Ambil lebih daripada itu, berarti hukumnya apa? Nyolong dompet suami. Wallahu a'lam. Pengumuman untuk hari ini nanti ada Bu Uli? Ada Bu Uli? Oh ya, nanti ada pengumuman dulu, ditunggu. Kemudian ada undangan dari kami tanggal 20 November ini ada kajian di Pesantren Darus Sholihin bagi ibu-ibu yang ingin ngaji, karena itu pas tanggal merah Selasa depan. Tanggal merah itu libur Maulid, ada pengajian akbar. Saya undang seluruh jamaah Gunung Kidul juga, termasuk yang di Jogja, pengen hadir biar sambil rekreasi. Pantai-pantai di Gunung Kidul itu bagus-bagus. Niki sambil promosi. Jam 9 pagi sampai jam 9, jam 11. 9 pagi sampai jam 11
akan diisi oleh Kiai Haji Zainal Abidin LCMM dengan pembahasan kiat-kiat pesugihan. Ya, nanti silakan hadir, ya, bisa bawa keluarga sambil kreasi setelah itu bisa. Hari Selasa tanggal merah pekan depan. Sekarang kan tanggal 13, 20 pekan depan hari Selasa di Gunung Kidul di halaman pesantren Darussolin di Dusun Warak, Desa Gede Sekar, Kecamatan Panggang. Nanti akan disebar juga info-infonya yang ada. Demikian, ya, nanti tunggu pengumuman dari panitia. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.